mereka itu siapa sih sebenarnya? Bapak itu tuh siapa? Pemerhati skincare Indonesia kah? Di mana Bapak itu pada waktu aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal? Yang selama ini jelas abal-abal, jelas ada hasil labnya, bahkan ada hasil labnya dari luar negeri. Bapaknya ada di mana? Kalau ada suratnya, oke, saya hormat. Kalau nggak ada, saya akan menjarakan. Lama tak bersinggungan dengan hukum pasca meredanya konflik dengan Kartika Putri, Dr. Richard Lee justru malah dibuat senewan dengan oknum yang mengatasnamakan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia. Bukan hanya menyoroti produk kecantikan miliknya, nama Richard Lee pun diadukan ke pihak berwajib lantaran diduga menjual dan mengedarkan skincare mengandung zat berbahaya. Di bingkai inilah amarah Richard Lee meledak. Untuk pelaporannya sendiri itu kita di sini kan mendapatkan ada informasi di dua media online dari Tarakan dan juga dari Warta Buana bahwa BPOM itu telah menyita sebanyak 2.475 buah skincare beretiket biru dan DNA salmon yang diduga itu adalah milik dari influencer yang terafiliasi oleh Dr. Richard Lee. Dan ini bukan laporan ya, jadi yang kubayangkan itu adalah laporan polisi. Padahal ini bukan laporan polisi, ini adalah Dumas ya. Masih jauh banget dari laporan polisi. Cuma hebohnya minta ampun, cuma Dumas tapi ngumpulin media, banyak banget media. Tujuannya apa? Aku nggak tahu. Orang dia dari tadi nggak pernah perhatiin skincare kok, bapaknya pakai skincare aja kagak. Tiba-tiba buat laporan seperti ini punya, kan lucu ya. Andai bukan karena masalah skincare, mungkin reaksi Richard Lee tak sekeras ini menanggapi laporan tersebut. Hanya saja yang membuat sang dokter justru naik pitam, pihak BPI juga diduga menuding sebanyak 2.475 skincare yang bertiket biru dan DNA salmon milik sang Richard Lee diduga telah tersita BPOM. Inilah yang menjadi puncak kemarahan Richard Lee yang merasa produknya aman dan tidak pernah menimbulkan masalah, apalagi sampai disita BPOM. Kami dari BPI itu menemukan adanya satu pemberitaan di media yang menyangkut dengan permasalahan kosmetik yang mengandung zat berbahaya, dan tentunya ini sangat merugikan masyarakat dan kami tidak mau ini terjadi kepada masyarakat. Untuk itu kami pada saat ini dan besok pagi akan membuat laporan pengaduan, di mana di dalam laporan pengaduan itu kami berharap bahwa pihak kepolisian tidak tinggal diam. Saya nggak pernah merasa produk saya bermasalah. Saya nggak merasa produk saya bermasalah sedikit pun. Kalau saya merasa produk saya bermasalah, saya pasti akan diam dan sembunyi. Tapi karena saya ngerasa produk saya tidak bermasalah, makanya saya berani untuk klarifikasi di sana ya. Dia kan mengatakan ini produk yang berbahaya. Dia kan mengatakan ini disita BPOM. Buktikan itu. Yang menuduhkan harus membuktikan. Kan disita kan? Buktikan bahwa produk itu disita BPOM. Richard Lee tak terima bila ada yang menyebarkan fitnah, apalagi membuat laporan yang tidak-tidak tentangnya. Padahal, menurutnya, produk-produk skincare miliknya jelas aman dipakai lantaran sudah melalui uji klinis yang ketat. Ia juga menegaskan bahwa semua produk kecantikan yang ia keluarkan sudah bergaransi dan pengedarannya pun atas izin BPOM. Di bingkai inilah, Richard Lee kabarnya akan membuat laporan balik pihak-pihak yang telah membuat aduan ke pihak berwajib. Menurutku ini jauh banget ya. Ini salah satu yang mematikan karakter ya menurutku ya. Aku nggak tahu tujuannya apa sih. Kali ini saya nggak akan diam. Sudah terlalu lama saya diam. Sama ini saya diam karena menurut saya nggak penting. Tapi kalau menurut saya yang kali ini sudah kelewatan banget sih. Diteliti belum, ngelaporin enggak. Tapi buat preskon di mana-mana itu mencemarkan nama baik saya. Dan saya akan buat laporan ini. Saya serius. Sejauh ini, memang Richard Lee dikenal sebagai salah satu dokter yang cukup lantang bersuara, memberi edukasi tentang produk-produk kecantikan yang berbahaya. Berbagai konten edukasinya banyak membuka ruang dan cara berpikir publik. Ia pun tak masalah, andai produknya direview jelek ataupun juga dikritik selama berbasis data dan bukti uji klinis. Saya nggak jadi masalah Pak, Bapak mau review punya saya nggak ada masalah, saya nggak ada hard feeling sama sekali. Saya juga suka nge-review orang, kalau punya saya di-review saya nggak ada masalah. Tapi pastikan kalau Bapak nge-review itu bermodal Pak, dibeli, dimasukin ke dalam lab ya, dijelas-jelas dulu hasilnya apa, berbahayanya apa, baru ngomong ke media. Jangan seperti ini, belum ada apa-apa, belum ada informasi. Ini lagi ditutup oleh tim kuasa hukum saya, kemungkinan sekitar tanggal 6 atau minggu depan saya akan laporkan.
ada 2 orang yang saya laporkan. Ya pastinya berita yang negatif seperti ini ya merugikan banget lah Dr. Richard Lee ya. Bisnisnya di mana-mana, apalagi tentang perawatan, krim-krim, treatmentnya. Dikasih tahu masa skincare-nya ada sesuatu yang berbahaya. Nanti jadi berkurang penjualannya, gimana bisa bantu-bantu lagi kalau janda-janda terdepan. Iya juga lagi. Tapi kalau misalnya kita ngelihat, saya setuju sama Dr. Richard Lee ya, bahwa kalau misalnya memang di skincare-nya dia itu ada zat-zat yang berbahaya, ya kan memang harus dibuktikan secara klinis gitu. Jadi nggak cuma kalau di review kayak, aduh saya semenjak pakai skincare Dr. Richard Lee muka saya jadi gini, review kayak gitu Dr. Richard Lee nggak peduli. Karena apa? Setiap orang pasti punya kulit yang berbeda-beda. Setuju. Ya kan? Misalnya gini, kenapa ada produk yang untuk kulit kering? Nah, untuk kulit kombinasi berminyak. Begitu. Jadi memang beda-beda kebutuhannya. Bersantan. Ada nggak sih kulit kayak gitu? Itu mah makanan. Oh nggak ada ya? Oke. Iya. Maaf.